Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana sih cara melupakan masa lalu yang cukup lama dalam hidup kita? Sebentar, pelan-pelan Rifki. Sebentar ya. Bagaimana cara Pelan-pelan ya. melupakan Masa lalu yang cukup lama ada di hidup kita. masa lalu yang cukup lama dengan hidup kita? Ya, terus ternyata masa lalunya juga udah punya orang baru yang bikin dia bahagia. Gimana? Gimana? Nggak kedengeran. Dan juga masa lalu saya udah punya orang baru yang membahagiakan dia juga gitu. Oh. Rifki dan semua teman-teman yang masih terseret oleh masa lalu, harapan itu ada batasnya. Kita boleh berharap kepada seseorang, semoga dia balik lagi, semoga kami jadian lagi, semoga ada jodohnya, bla bla bla. Boleh, tetapi ketika dia sudah saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, halal sah, maka berhentilah berharap. Berhentilah berharap. Berhentilah bermimpi. Jangan pernah bermimpi, ya Allah, saya masih nunggu dia sih, semoga suatu saat tit gitu ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh berharap keburukan pada orang lain. Jadi begitu dia sudah kata saksinya sah, maka berhentilah berharap, Rifki. Gimana caranya biar berhenti berharap, Ustaz? Belajarlah meyakini dia itu emang bukan jodoh saya. Wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Mungkin jodoh saya memang bukan dia, jodoh saya yang lain, masih misterius, dan insya Allah pasti spesial banget. Kalau dia begitu berarti bagi saya yakin kalau saya ikhlas, jodoh saya akan jauh lebih berarti daripada dia. Mulailah berpikir kayak gitu, karena dia bukan takdir Rifki. Allah nggak pernah salah menulis takdir, jadi dia bukan takdir Rifki. Itu satu. Kedua, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu udah kosong, maka bersungguh-sungguhlah. Kalau kita udah bisa berdamai dengan yang pertama tadi, dia bukan takdir saya, dia adalah jodoh orang lain, kita udah berdamai, berarti kita udah bisa ridho. Maka belajarlah untuk fokus dengan diri sendiri. Rifki, salah satu cara memperjuangkan jodoh itu adalah fokus dengan karir dan value diri kamu. Salah satu cara memperjuangkan cinta, fokuslah dengan mengupgrade value kamu. Itulah cara memperjuangkan cinta. Jadi jangan caper sana sini, WA nyasar, GR dengan setiap orang. Kayaknya ini deh, kayaknya dia deh. GR kemana pergi? Jangan. Fokuslah untuk mengupgrade value kita, fokuslah untuk menjalani hidup kita, fokuslah dengan diri kita. Skip peduli tentang dia. La ubali wahjurhum hajran jamila. Kalau Rifki masih tahu, berarti masih perhatian. Berhentilah memperhatikan dia. Hapus akun kedua dan ke-10 itu. Yang kedua, Rifki, kalau ternyata masih ketemu, soalnya mungkin satu tempat kerja atau bla bla bla, belajarlah untuk bisa menerima. Dia bukan jodoh saya. Jodoh saya itu ada dan terbaik. Allah kalau milih itu pasti terbaik. Cuman memang masih misterius. Nanti Rifki, setelah 10 tahun dari sekarang. Lama Ustaz, lama. Oke, setelah 15 tahun dari sekarang. Lebih. Pokoknya nanti Rifki, ketika Rifki udah menemukan istri Rifki, makmum Rifki, perempuan keren, soleha, cantik, setia, cinta sama Rifki, Rifki akan tahu ternyata Allah baik banget sama aku dengan membuat aku gak jadi sama yang dulu. Percaya deh kata-kata saya. Kayak gitu banget hidup tuh. Fokuslah untuk mengupgrade value diri kita supaya waktunya semakin cepat. Jangan fokus dengan dia, Rifki hanya akan tersakiti. Saya selalu bilang tentang masalah move on ya. Ada quotes juga. Nggak penting siapa yang pernah melukai kamu atau membuat kamu jatuh.
Yang terpenting hari ini adalah siapa yang membuat kamu bisa tersenyum lagi. Gak penting siapa yang pernah melukai kamu, itu udah gak penting. Kenapa kita menganggap orang yang melukai kita, yang meninggalkan kita itu penting? Kenapa sih? Dia itu udah gak penting bagi kita. Dia udah menjadi penting bagi laki-laki lain. Dia udah jadi penting bagi perempuan lain. Bagi kita udah gak penting lagi. Kenapa? Karena dia melukai kita, menjatuhkan kita, membuat kita merasa benar-benar kehilangan. Udah, dia gak penting lagi. Terus sekarang yang penting siapa? Yang bisa membuat kamu kembali tersenyum. Setiap ujian itu, setiap luka itu memberi pelajaran. Kalau kamu hanya fokus dengan luka, kamu akan selalu tersiksa. Tapi kalau kamu bisa fokus dengan pelajarannya, maka kamu akan terus tumbuh dan bahagia. Jadi kita mau memilih fokus kepada luka atau pelajarannya. Rifki mulai sekarang belajar berdamai, dia bukan jodoh Rifki, udah. Dan belajar meyakini jodoh Rifki itu lebih baik daripada dia, cuman lagi disimpan oleh Allah untuk waktu yang lebih tepat. Kapan waktu yang lebih tepat? Ketika Rifki udah siap. Maka sekarang fokuslah mempersiapkan diri Rifki. Kasihan kalau dia ketemu dengan Rifki sekarang. Mungkin Rifki belum siap jadi suami. Kasihan kalau kalian ketemu sekarang dan punya anak. Mungkin Rifki belum siap jadi ayah. Maka coba fokus untuk upgrade kapasitas diri Rifki menjadi suami, menjadi ayah. Di waktu yang tepat Allah tentukan kalian ketemu, maka Rifki bisa bahagia dan membahagiakan orang-orang yang dalam keluarga Rifki. Allah